ikutin terus gimana ceritanya, keseruannya di masa lalu. Ketemu album lama, album yang penuh dengan kenangan. Dengan album ini, foto ini kita bisa berbicara dan bercerita. Nah, di mana ini? Saat ini foto ini satu album di kala aku masih di Hong Kong 3 tahun. Ya. Dan ini juga masih di Hong Kong. Dan ada lagi, setelah itu kita di Macau ketemu Mas Bojo atau Pak D dan Bude. Nah, singkat cerita, awal pertemuannya itu bukan secara sengaja, tapi tidak disengaja. Yuk ikutin terus. Namaste. Hello everyone, welcome to my channel Angelia Robi. Gimana kabarnya hari ini kalian semuanya? Masih dalam baik-baik saja, selalu bahagia, semoga sehat selalu dan diberkahi segala apa yang kita lakukan, dan dimudahkan segala urusannya, dicukupkan rezekinya. Yang belum ketemu jodoh, secepatnya semoga dapat jodoh di tahun ini dan menjadikan keluarga yang bahagia, awet, dunia akhirat. Amin. Kali ini kita mager di rumah aja, ada permintaan dari netizen atau teman-teman online, bestie online, saudara online. Sebenarnya sudah lama banyak yang cerita dong, Bude, Pak D, kapan ketemunya, dimana pertama kali berjumpa, atau sampai ke jenjang pernikahan, sampai menetap di Nepal, sehingga Bude bisa betah di Nepal dan tidak mau pulang ke Indonesia. Siapa bilang mau dong ke Indonesia, tapi ya nunggu sesuatu dan keadaannya. Dulu kita mau pulang, tapi anak-anak masih kecil, belum cukup dan belum kuat, dan masih butuh juga dana, itu harus dipersiapkan juga. Di sisi lain, Mas Bojo atau Pak D atau suamiku masih keadaan sibuk, riwa-riwi sana sini belum menetap dalam arti kadang di India, kadang di Europe, kadang ke India lagi, kadang ke Nepal, kadang di Kathmandu. Ya begitu, namanya juga bisnis. Bisnis apa ya, kecil-kecilan aja lah, yang penting cukup buat keluarga, karena kita menanggung semua kebutuhan keluarga dari bapak, ibu mertua, anak 4. Dan sesuai dengan permintaan kalian semuanya, aku sempatkan waktu, walaupun sebenarnya mepet-mepet sekali. Jujur, kemarin malam itu saya sudah mencoba, tapi karena ngantuk dan mati lampu, akhirnya ditunda dulu sampai aku kepikiran nggak bisa tidur. Kok nggak selesai ya, ini permintaan dari saudara bestie, teman online baru yang selama ini menyupport saya, mendukung saya sampai di titik ini. Terima kasih, sudah 639. Terima kasih banyak. Walaupun demikian saya mensyukurinya. Lebih banyak teman, lebih banyak saudara yang lebih ingin mengenal saya dengan
senang hati, terbuka. Semoga apa yang saya ceritakan, pengalaman kehidupan saya, perjalanan dari Indonesia ke Singapura, Hong Kong, Macau, India, ke Nepal, sampai sampai menetap di Nepal juga. Diambil hikmahnya, yang jelek dibuang, buat hiburan saja, tidak menjelekkan ke siapa-siapa, cuma berbagi pengalaman, kesan dan pesan yang akan saya sampaikan nanti. Bertukar pikiran juga, walaupun ada pro dan kontra, saya itu memahami. Kita tidak memaksakan semua orang menyukai apa yang kita lakukan, dan terserah kalian. Kalau tidak suka, di skip saja ya. Dan untuk pelajaran bagi kita yang dari tidak punya, kita bisa berdiri. Yang dari kita tidak tahu, kita jalan menjadikan pengalaman. Yang tadinya kita menangis sedih, kita menjadi super strong dan kuat menghadapi kehidupan yang pahit ini. Kehidupan pahit itu tergantung dari kita. Kalau kita pandai mensyukurinya, apapun dengan mudah kita lalui. Kehidupan ini tidak selalu mulus, apalagi rumah tangga yang tidak selalu bahagia atau mulus-mulus saja. Itu tergantung dibalikan dengan diri kita sendiri ya. Kalau kita mampu menghandle, beradaptasi dengan situasi, berdamai dengan hati, apapun, atas izin Tuhan, atas izin Gusti Allah, semua akan baik-baik saja. Dan itulah takdir Tuhan. Ya, mulai sajalah. Saya terkenang dengan satu hal permintaan dari bosku, saudaraku sekalian, bestiku yang paling baik. Belakang angin besar. Oke, sesuai dengan permintaan semuanya, terutama tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang paling berkesan untuk pesan dari komentar dari Reksa Salki, Bude Besti, cerita dong awal mula ketemu dengan Pak D Besti, di mana sampai akhirnya menikah dan menetap di Nepal. Sekarang sepertinya menarik, dan jangan lupa bikin culture shock selama tinggal dan menetap di Nepal, suka dan tidak suka, supaya Besti di sini bisa lebih mengenal Bude dan semakin supportnya. Banget. Terima kasih atas semua dukungan dari teman-teman netizen, saudara, dan besti-besti semuanya. Sampai detik ini subscriber sampai 639. Semoga tidak membuat kalian bosan, dan sesuai dengan permintaan untuk pengen tahu, pengen mengenal siapa saya adalah orang biasa dari kampung, dari desa, di mana kita flashback lagi ke tahun 2002, di mana saya harus pergi meninggalkan Indonesia karena tuntutan ekonomi, karena tuntutan dari tekad dan impian saya yang semakin bulat dan kuat. Setelah lulus sekolah,
saya harus mencari pekerjaan. Karena tugas dari Pak Lekku yang paling kecil sudah selesai, yaitu membiayai sekolah STM selama 4 tahun. Di situ saya merasa bersyukur, terima kasih sekali. Dan sekarang sudah wafat, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya asli dari Magetan, lahir di Meranggen, Mauspati. Tahu kan? Depannya Lanut Iswayudi, Pangkalan Iswayudi. Nah, teman-teman banyak dari Facebook yang tahu siapa saya, gimana perjuangan saya. Singkat kata, singkat cerita, yuk sampai lulus STM ya, langsung aja. Dulunya itu saya kepengen merasakan gimana toh naik pesawat itu, tapi nggak ada duit. Ya mau nggak mau kita harus kerja sambil main atau main sambil kerja, begitu ceritanya. Sebelum pergi ke Singapura, saya itu sudah mencoba kerja, cari kerja sana sini, tapi yang bisa yang bisa mempekerjakan saya itu adalah posisi marketing, karena hanya lulusan STM. Ya maklumlah kita mah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya berpikir otak lagi nih, kalau begini caranya gimana kita naik pesawat ya, gimana rasanya ya. Terus akhirnya ada salah satu lowongan kerja di internet, yaitu di Singapura. Melalui agen di sana diterima sebagai merawat kakek nenek di panti jompo, dengan gaji saat itu lumayan lah. Di tahun 2002 gaji sebulan itu tuh sekitar 275 kalau nggak salah, tapi dengan potongan 7 bulan karena saya tidak pakai modal atau tidak bayar sama sekali, tapi dikasih uang saku. Ya bisa dikatakan kayak TKW, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada di Indonesia nganggur, duit nggak bisa ngumpul ya. Mumpung masih single, masih kita bisa masih muda, bisa bekerja, punya tangan dan sehat. Oke, kita jalan. 2 tahun habis kontrak, pulang tahun 2004. Kebetulan aku punya ibu angkat di Semarang. Dari situ itu ibu angkat seperti saudara, bukan saudara, tapi seperti ibu dan saudara. Saudara seperti ibu, ya begitulah. Singkat kata, singkat cerita, ibuku angkat bilang begini, Romi, untuk kelanjutannya kamu mau gimana? Mau cari kerja di sini lagi atau gimana gitu kan? Kalau mau cari kerja sini, aku mau kasih modal lah, kamu bisnis di sini, usaha sendiri. Kalau mau kunikahkan dengan adik laki-lakiku. Waduh. Terima kasih Bu, tapi saya belum siap untuk menikah di saat itu. Dan ada tetangga yang benar mau dekat sama saya. Waktu itu umur saya baru kemungkinan itu kan masih 20-21 lah ya. Terus ini tetangga saya ini, tetangga Semarang ini mau melamar saya. Umurnya sudah mencapai 30-an saat itu. Ya orangnya baik, tapi saya izinkan kasih waktu dulu biar saya mau cari pengalaman lagi gitu. Nah, 2 tahun saja. Ternyata aku berangkat lagi karena mau merubah nasib lah ya.
merubah nasib, bisa berdiri sendiri, punya pegangan sendiri. Ku daftarkan ke Korea, negara Korea tujuanku. Uang sudah masuk 20 juta di kala itu. Besar dong. Dan aku masuk pendidikan bahasa. 1 bulan kurang lebih 1 minggu, ternyata yang punya agent itu atau manpower ya dibilang begitu, kantornya itu melarikan diri dengan membayar beberapa banyak uang lah dari ratusan orang yang ingin berangkat ke luar negeri. Dari situ aku nangis dong dalam hati, gimana ini duit 20 juta sudah masuk. Itu pun aku sebagian ada pinjam ke ibu angkat karena nggak cukup. Nah jujur aku olah lagi, mana ini gitu kan. Akhirnya lagi dengan batu loncatan kita ganti haluan ke Hong Kong, masuk ke Hong Kong. Dengan sesuai dengan pengalaman saya di Terbang Oktober tahun 2005 sesuai dengan posisi pekerjaan sama sebagai apa ya, kalau dibilang menjaga kakek nenek itu ya di panti jompo itulah. Nah gajinya lumayan sama, aku nggak mengeluarkan modal tapi potong gaji selama 7 bulan. Ya mau nggak mau kita harus berjuang lagi. 1 tahun 2 tahun kontrak habis dan aku harus melanjutkan visa lagi. Nah kontrak habis ini aku mencoba untuk ganti pekerjaan, ganti posisi atau ganti bos gitu kan, ganti tempat. Ternyata waktu pergantian itu visaku habis, nggak cukup, jadinya harus stand visa di Macau. Di Macau itu saya tidak tahu negara apa, macam apa begitu kan. Nah berangkatlah 1 orang, aku aja, nggak ada temennya. Katanya di Macau itu orang Indonesia banyak yang nunggu visa, nanti dikenalkan dengan agent 1 gitu kan, ditaruh di agent 1. Setelah berangkat ke Macau melalui menyeberang laut, kita jalan dengan perahu atau ferry, kita bilangnya gitu, 1 jam. Nah di situ saya nggak tahu apa-apa, pokoknya saya tekad kalau bisa saya sudah sampai di agent di Macau. Di situ banyak orang Indonesia juga, mungkin ada 10. Nah selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu kan, saya mencoba untuk cari kerjaan sampingan karena saya orangnya juga nggak mau diem gitu kan, apapun part time atau yang mau dengan tenaga saya gitu kan. Ternyata di agent ini saya nggak laku. Nggak ada nggak ada bos yang memilih aku gitu kan, dengan sesuai pengalamanku itu. Nggak tahu ya, mungkin terlalu berpengalaman atau gajinya karena sedikit. Kalau terus saya mencoba keluar dari agent itu dengan catatan saya kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri, kata agent itu, tanda tangan. Akhirnya aku mau keluarlah dari agent itu, ganti tempat kos-kosan. Sementara aku masih punya visa sebelumnya dan aku carilah pekerjaan di situ gitu kan. 1 hari, 2 hari. Nah ketemu juga Mas Bojo dulu. Dia itu katanya kakaknya sudah ada di sini, kakak ipar gitu kan, kakak iparnya sudah ada di sini selama 1 tahun dan dia dipanggil sama kakak iparnya suruh ke Macau, suruh cari pekerjaan di Macau. Ternyata dia
kita sama-sama cari kerja, cuma beda company, beda perusahaan, beda beda tempat gitu kan. Alhamdulillah pertamanya di hari pertama, kedua, interview, ketiga, sampai kita masuk ke, aku diterima di Johnnie Walker sebagai itu loh, pengepakan barang, pengepakan whisky, pengepakan botol whisky, sampai beberapa kali gitu, bertahan selama 3,5 tahun. Sedangkan Mas Bojo diterima sebagai security di salah satu kasino. Singkat cerita, pertemuan kami sudah mendapat pekerjaan, kita mengenal dan dia mengenal saya. Terus dia mengatakan sesuatu perasaan dengan saya, ingin serius dengan saya. Nah, saya kaget dong, serius yang bagaimana gitu kan. Karena saya itu kan single, orang tua sudah nggak ada gitu kan. Harus bisa jaga diri, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab, begitu kan. Nah, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia terus memastikan kalau dia itu benar-benar serius. Saya tantang dong, serius yang gimana lagi? Kalau cuma sebagai just fun, maaf, sorry, kamu salah orang. Lebih baik kamu cari yang lain. Saya di sini fokus untuk bekerja, bukan cari pacar. Kalaupun aku punya pasangan, aku cuma ingin cari suami, bukan pacar. Ingat ya. Mungkin dari situ dia berpikir secara gimana ya? Kemungkinan secara serius. Lalu dia berterus terang, Romi, gitu kan. Romi, aku ingin serius dengan kamu. Izinkan aku untuk menjadi teman, sahabat, saudara sekaligus bapak dan suami yang bertanggung jawab lahir dan batin. Saya berjanji atas nama Tuhan, atas nama Tuhanku, atas nama Allah, tidak ingin membuat kamu menangis. Saya tahu kesedihanmu di lampau itu, aku akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Saya gak begitu percaya dong. Jujur, saya sendiri ya. Jujur, saya ngomong sama dia. Saya jujur sendiri. Dimanapun aku kalau mati, ada apa-apa denganku, gak ada orang yang tahu kecuali kamu dan Tuhan gitu. Terus akhirnya dia di bulan Oktober tahun 2008, tanggal 11, dia membawa teman-temannya untuk membuktikan keseriusan melamarku di Makau saat itu. Melamarku. Dan dengan kesederhanaannya kita tukar cincin dan nikah sederhana saja di situ. Ya, namanya juga di negara orang lain, tidak seperti di Indonesia ataupun di negara masing-masingnya. Di negara Makau itu mayoritas Hindu, Buddha, ada juga masjid. Ya, kita disahkan dengan apa adanya, sederhana sekali. Yang penting dia punya etika tanggung jawab nikat aku. Dan dari situ kita punya janji, oke, dia mau menikahiku dengan aku, dengan ngomong, kalau kamu baik, aku akan mengikutimu. Tapi dengan syarat jangan memaksakan agamaku. Secara pertama kita menikah di musola dengan ada mudin juga di sana. Dan alhamdulillah sah karena ada saksi-saksinya sampai sekarang itu masih ada dari Nepal. Lalu setelah 1 tahun
kita punya rencana untuk dia ngomong sebelum nikah gitu kan. Sebelum nikah dia ngomong sebelum melamarku, flashback lagi ya. Sebelum melamarku saya ingat dia pernah ngomong, saya duda beranak 2, tapi apapun yang terjadi saya menjadikan kamu yang terakhir, tidak ada yang lain, hanya maut yang memisahkan, katanya seperti itu. Oke, aku percaya, insya Allah, bismillah, aku berdoa, kalaupun ini jodohku, mudahkanlah, gampangkanlah, kalau tidak ya jauhkanlah. Ternyata semakin hari semakin digampangkan, Gusti Allah memberikan jalan yang terbaik walaupun kita beda agama. Tapi dengan perasaan yakin suatu saat aku berdoa supaya suamiku mendapatkan hidayah. Kadang dia mengucapkan bismillah, udah berapa kali mengucapkan syahadat juga. Sebelum nikah dia mengucapkan syahadat di depan mobil. Jadinya karena aku nggak ada orang tua, karena jauh juga posisinya, ya aku minta izin pada Tuhan, ya Tuhan, kalau memang ini sah, lancarkanlah, kalau nggak sah, tolong jauhkanlah. Alhamdulillah segala sesuatu dilancarkan. Ya kita bismillah aja lah ya. Maaf ya netizen, saudara-saudara, terserah kalian bilangnya kenapa dibilang beda agama atau kafir atau gimana, biarkan Tuhan yang menilai. Aku hanya bisa manusia yang belum sempurna, tidak sempurna, menjalani apa kehidupan ini berjalan. Nah, singkat cerita, di tahun 2012 kita mendapatkan cuti bersama, dan saya ngomong sama suamiku sebelumnya, kalaupun kamu serius denganku, tolong kenalkan aku sama orang tuamu, biarkan keluargamu tahu kamu di Makau sama siapa, begitu kan. Nah, akhirnya dia mendengarkan apa yang aku ceritakan, aku inginkan. Akhirnya dia mau. Singkat kata, singkat cerita, of course lah, dari keluarganya kemungkinan banyak pro dan kontra. Akhirnya dia memutuskan, kalau keluargaku nggak bisa menerima kamu Romi, aku ikut kamu ke Indonesia, gitu kan. Nah, ternyata dari keluarganya mau menerima asalkan aku mau datang ke Nepal. Dengan begitu di tahun 2013 kita berangkat ke Nepal. Dengan di situ kita punya cuti 2 minggu. Perjalanan pulang pergi 4 hari, 5 hari lah ya. Terus kita punya waktu mungkin 10 hari atau 9 hari. Kita di rumah orang tua, perjalanan Kathmandu ke kampungnya suamiku itu membutuhkan 1 hari lagi. Itu naik bus. Dan busnya itu selama 20 jam atau 21 jam perjalanan. Dan singkat kata, singkat cerita, keluarganya welcome, alhamdulillah, walaupun sedikit diskusi atau meeting, atau yang penting intinya dia mengikhlaskan putranya memilih aku. Dan seandainya hidup di Nepal, kira-kira mau apa enggak, itu permintaan dari mereka. Terus karena ya aku jawab, karena ya nanti kalau kontrak kerja kita habis, uang kita sudah cukup, bisa mengumpulkan, kemungkinan aku akan menetap di Nepal. Terus saya sudah berpikir begini, sebelum berangkat, oh Tuhan, gimana ya mertua mereka? Sudahlah, aku serahkan samamu Tuhan, kalau ini memang jodohku, gampangkanlah segala urusannya. Dan kalau bukan jodohku,
ibaratnya kuatkan imanku, kuatkan keyakinanku, kuatkan batinku. Doaku seperti itu. Ternyata di luar dugaan, apapun yang semuanya kayak mimpi. Dari ibu bapak merestui, dari keluarganya suka. Terus selama 3 hari 4 hari kita langsung mengadakan pernikahan di kuil atau temple secara sederhana dengan biaya sendiri, tidak merepotkan orang lain, apalagi orang tua. Singkat kata, singkat cerita, setelah pernikahan ya, pernikahan di pernikahan adat, kami mengajukan pernikahan secara negara. Itu kalau kita bilangnya di Indonesia kayak KUA itu ya, catatan sipil, itu berada di Kathmandu. Di Kathmandu dipersetujui, tapi tidak langsung menjadi residen Nepal. Itu harus menunggu 6 tahun atau 7 tahun. Nah, sambil menunggu perjalanan itu, waktu 7 tahun, 6 tahun itu, gak mungkin dong aku menetap di Nepal, sedangkan di Macau masih menghasilkan cuan dan masih sistem kontrak. Ya, aku lanjutkan ke Macau untuk bekerja lagi, begitu. Nah, selama di Kathmandu masih punya hari-hari cuti kan, holiday. Kita pergi visit ke sana ke sini, ke Pokhara, ke patung Buddha, ke mana, ke ke Tower Sundara atau ya sebagainya, lupa pertama kali kayak gitu. Dan pertama kalinya apa yang aku kaget, lampunya itu mati terus di sini. Kalaupun pakai hair dryer itu nggak kuat. Kedua, karena aku lover coffee, aku bawa dari Macau coffee 2 paket, habis kan, aku bagi-bagi. Terus aku mau cari kopi, nggak ada kopi, itu nggak ada. Satu-satunya kopi di airport aku temukan di situ, itu pun encer sekali. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya aku belum beradaptasi sih. Ya of course makanan nggak masuk ke mulut karena banyak masalah, banyak bumbu-bumbu rempah, serta pedas, serta baunya itu semakin menyengat dengan bau sapi gitu kan, karena original kalau minum susunya itu benar-benar tajam baunya karena segar asli murni dari sapi langsung. Oke, singkat kata singkat cerita, aku kembali ke Macau ya, kembali ke Macau di tahun 2014. Aku hamil anak pertama, dan tahun 2015 lahirnya anak pertama yang ku beri nama Krishna. Lahir di Macau dengan sesar, keadaan sehat juga. Ya sesar, aku di sesar. Terus selama ku rawat, ku jaga selama 1,5 tahun. Karena situasinya nggak memungkinkan, di sana kan nggak bisa fokus kerja, nggak bisa fokus jaga anak. Kalau dua-duanya, aku sama suami pergi kerja, siapa yang jaga anak? Kan harus ada part time gitu kan. Part time nggak selalu ada tiap hari, tiap minggu, gonta-ganti gitu kan. Nah, alhamdulillah kita punya rencana ternyata kakak iparku yang nomor 4 itu mau menampung dan merawat Krishna, anak pertamaku. Terus tahun 2016 pertengahan kita mengantarin anak kita, walaupun berhati-hati dengan tangisan, dengan gak tega karena anak pertama kenapa harus pisah, tapi nggak ada pilihan, kita harus demi masa depan anak juga gitu kan. Ya sudah, tahun 2016 pertengahan aku serahkan ke Nepal lagi untuk kakak iparku yang jaga anakku. Terus aku kembali lagi ke Macau dengan suamiku dengan penuh air mata karena kerinduanku dengan anak. Dan setelah
setelah kembali ke Makau, setelah beberapa bulan, ternyata kontrak kerja suamiku habis, visanya juga habis, harus keluar dari Makau. Waduh, sedangkan kontrakku masih ada. Kalau diputuskan ya eman-eman dong, gaji gede gitu kan. Oke, terus suamiku bilang begini, oke nggak apa-apa, harus pergi karena ada urusan, juga ada masalah yang harus diselesaikan. Makanya dia harus keluar dari Makau. Dari situ kita nangis. Pikiranku yang enggak. Apa ini suatu perpisahan? Atau selamanya enggak akan jumpa lagi? Hanya Tuhan yang tahu. Ya sudah, aku ikhlas. Oh Tuhan, jika memang jodohku pertemukan lagi, kalau tidak bukan jodohku, kuatkan aku. Dan berikan aku kekuatan, rezeki yang cukup untuk bisa mengambil anakku lagi yang di Nepal untuk pulang ke Indonesia. Dulu pikiranku seperti itu. Ternyata 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun aku sendirian di Makau, ya. Selama 1 tahun ini ternyata suamiku menepati janji untuk berkomunikasi, ya. Setelah dia cukup punya pekerjaan tetap, maksudnya punya bisnis yang sudah berdiri, dia rintis selama 1 tahun di India. Dari situ 1 tahun setelahnya dia ngomong sama aku, Romi, sudah cukup lah, gak usah diteruskan, gak usah kerja lagi, kita cukup untuk berumah tangga lagi, berkumpul lagi. Ayo ikut aku ke India. Aku belikan tiket dan semua barang yang bisa dibawa, kalau enggak ya enggak usah dibawa, biarkan di situ. Dengan senang hati dan pikiran yang bermacam-macam. Kembali lagi, Tuhan, kalau ya Allah, kalau ini memang jalanmu, kalau jalanku seperti ini sesuai dengan harapan, berilah kemudahan. Tapi setelah hari H, tiket sudah ada, katanya visa nggak perlu, cuma COP aja, aku nggak bisa terbang, harus ada visa COP. Dan setelah satunya harus apply di Hong Kong. Otomatis barangku semua berangkat ke Hong Kong lagi gitu kan. Ternyata sudah sampai ke airport nggak bisa, harus punya COP visa gitu kan. Apply aku di Hong Kong, saya tinggal selama 3 minggu lah di kos-kosan yang kita berbayarnya 100 per hari. Oke, waktunya sudah nggak cukup, kita teruskan nanti aja ya. Sampai di mana nih? Di Hong Kong. Di Hong Kong apply visa karena waktunya aku mau nganterin makan siang untuk anak-anak ya. Sampai di Hong Kong ya, kita 3 minggu di sana dan kita apply, datang ke India Embassy untuk pengajuan visa. Kita dapatkan 3 bulan dan tepat di bulan Maret tahun 2017 saya berangkat ke India dengan perjalanan 5 jam naik pesawat. Di situ sudah sampai di India, sudah dijemput sama suami dan kita bahagia. Gak menyangka kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti, terima kasih ya Allah telah mempertemukan kita kembali. Singkat kata, singkat cerita, kita di India itu ngekos, ngontrak rumah gitu kan, ngontrak kamar, apartemen, bukan apartemen semuanya, kita ngontrak 1 kamar untuk kita
apa uh, segala sesuatu untuk kebutuhan rumah, dan 1 kantor. Lama-lama kami di India itu selama 3 tahun ya, 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Waktu corona saya melahirkan anak yang kedua sebelum corona. Anak kedua yang sekarang Jasmine berumur 7 tahun. Di India itu kita hidup sederhana, kita merakit lagi dengan dengan kemampuan suami yang bertekad tanggung jawab, sekaligus berusaha untuk melengkapi keadaan rumah atau menghandle semuanya. Dari situ aku memahami dan beradaptasi di India juga dengan segala rempahnya. Tapi ya jujur belum masuk gitu. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah bisnis suamiku semakin meningkat dan kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk cari rumah di Nepal. Kadang kita juga dalam waktu 3 tahun ini, kadang kita visit ke Nepal itu ada 4 kali atau 5 kali. Kalau bulan festival lebaran kita pulang, ya kayak mudik gitu loh ya. Setelah itu ada suatu ketika saya ditinggalkan di Nepal selama 3 bulan karena kakak iparku punya suami lagi sakit dan aku harus menghandle anak-anaknya serta anakku yang bernama Krishna. Jadinya menghandle 2 ponaan, 2 anakku sendiri. 3 bulan. Nah, sudah 3 bulan kita kembali lagi ke India. Dengan ke India itu kita juga merangkup bisnis sambil bisnis. Suamiku bisnis travel antara Nepal, Bangladesh, India ke Europe. Alhamdulillah rezeki kita semakin cukup. Kita bisa bangun rumah, cari lahan sedikit demi sedikit untuk investasi di masa tua. Dan kita putuskan di tahun 2001 kita menetap di Nepal. Dan sambil menetap di Nepal itu suamiku berusaha untuk memproseskan kewarganegaraan Indonesia ke Nepal, terutama saya karena untuk mendapatkan KTP dan membuat paspor yang baru. Karena juga kita punya rencana pulang ke Indonesia mudik untuk sekedar visit begitu ya, kita persiapkan. Dan kalau membuat rumah, beli tanah atau beli rumah lagi, itu harus punya nama suami dan istri. Tidak boleh suami saya, karena sudah menjadi suami istri. Hebatnya di Nepal itu, enaknya di Nepal itu, walaupun suami yang beli, istri pun punya nama di sana. Jadinya nggak bisa jual sendirian, nggak bisa digadein sendirian. Dan enaknya di Nepal itu istri itu harus 1, kecuali kalau istrinya sudah mati atau sudah cerai, itu baru bisa menikah lagi di situ. Dan untuk perempuannya dibiasakan adat memakai sindur atau tika yang melambangkan kalau sindur ini
melambangkan kalau wanita itu sudah bersuami, tidak boleh dilirik dan tidak boleh diganggu, begitu. Begitu pula dengan laki-lakinya atau suaminya. Berbeda lagi kalau hari festival yang ada merah-merah, itu namanya tika. Itu adalah lambang penghormatan atau didoakan supaya apapun menjadi berkah, apa yang kita lakukan menjadi jalan penuh keberkahan dan kelancaran, kemudahan. Nah, adanya seperti itu. Dan setiap wanita dikenakan memakai pote. Itu ada salah satu adat dari Nepal yang sudah beristri serta curah. Kadang saya nggak pakai curah, kadang gatel, kadang nakal sih. Ya kalau nggak gatel ya aku pakai. Cuma hari khusus atau hari ada party itu aku memakainya semuanya lengkap. Tapi kalau hari biasa itu saya berusaha untuk pakai ini gitu. Itu adalah adat. Tapi kalau nggak memakai dikira aku masih single atau mau cari suami gitu kan. Makanya keluar rumah harus pakai sindur supaya nggak banyak pertanyaan. Itulah adat dari Nepal. Dan secara otomatis juga properti dari suami itu, kalau suaminya meninggal, kita nggak mau ada apa-apanya ya, atau meninggal. Kalau menikah lagi itu, kalau menikah lagi itu ada gonogini hak perempuan gitu kan. Bisa 100%, bisa 50% begitu. Itu tergantung kekuatan masing-masing. Tapi setidaknya istri punya hak, tidak sendirian. Terus ada juga generasinya, anak-anak kita harus diikutkan di sana, tercantum di sertifikat atau kakak begitu. Dan nggak enaknya di sini itu kenapa? Kadang perempuan itu ada datang bulan, menstruasi gitu kan. Itu adat sini tidak boleh masak, apalagi kita ada mertua, bapak ibu mertua yang kepercayaannya itu masih digenggam, masih dijaga. Kalau misalnya anak perempuannya itu kalau menstruasi datang bulan pun juga nggak boleh masak, kasih makan. Jadinya yang biasanya masak atau menantu yang menstruasi seperti saya harus jauh-jauh dari dapur gitu kan, nggak boleh dipegang sama sekali. Kalau cuma bersih-bersih boleh gitu kan. Karena generasi sekarang, karena generasi ada bapak ibu, kita menghormati dong, nggak boleh negosiasi gimana gitu kan. Kalau nggak punya bapak ibu mertua ya terserah kita gitu kan, karena mereka generasinya seperti itu ya. Cuma kita toleransi dan menghormatinya di situ kan. Nah, bagusnya di sini ibu bapak itu menganggap saya sebagai anaknya sendiri, menantu rasa anak, dan saya pun menganggap bapak mertua rasa ibu bapak saya sendiri. Karena saya dulu nggak bisa merawat ibu saya sendiri, ibu kandung, makanya Tuhan memberikan ganti ibu mertua yang melebihi segalanya. Terima kasih Gusti. Dan sampai saat ini pun saya yang merawat bapak ibu segala sesuatunya, dari mandi, dari pengobatan, dari ganti baju serta mencuci baju serta masak pun saya masih menghormatinya, merawatnya seperti orang tua saya sendiri. Dan itu pun saya merasakan nggak berat, biasa aja, wajar. Kita melakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, semaupun apapun dengan mudah ya. Terima kasih Gusti. Karena di sisi lain, kenapa ibu mertua itu lagi sakitnya itu dia komplikasi, sudah 2 kali operasi karena jatuh, tulangnya itu patah, hampir operasi itu 14 besi atau stainless dipasang di tulang belakang,
Dan beberapa tahun kemudian jatuh lagi, patah lagi 4, kita pasang lagi. Dan itu membutuhkan biaya yang wow. Alhamdulillah Gusti Allah memberikan rezeki yang cukup demi Bapak Ibu. Kita masih bisa bernafas, masih bisa diberikan rezeki yang cukup, dan sampai sekarang pun Bapak Ibu bahagia dengan adanya menantu yang beda agama dan beda kultur dan beda negara, beda bahasa. Tapi mereka sekali lagi ada toleransi yang tinggi. Karena kenapa? Dari perbedaan itu kita bisa menyamakan. Dari perbedaan kasta, aku nggak punya kasta, dia yang punya kasta, kita menjadi sama, gitu kan. Ya, terima kasih atas segala-segalanya. Ya, dan suami masih kesana kesini demi bisnis, demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dia yang nanggung. Sebenarnya saya ngevlog ini pun tidak diperbolehkan. Karena kenapa toh? Kamu tinggal fokus ke keluarga lah. Kenapa ngevlog sana? Dulu saya main Facebook Pro, gitu loh. Facebook Pro. Gak boleh, katanya cuma useless, percuma, buang-buang waktu, lebih baik untuk keluarga. Betul, untuk keluarga. Tapi saya sudah monetisasi di Facebook Pro, tapi nggak pernah gajian. Sekali gajian dipotong 30% karena dari Nepal. Padahal dari negara lain nggak sebegitu besarnya, cuma 0%. Ya, terus aku mikir gimana ya untuk meluangkan waktu menunggu pastime karena suami nggak ada, untuk menghibur diri lah, berbagi ilmu masak atau berbagi pengalaman, berbagi situasi di Nepal, gimana adatnya, gimana kulturnya, gimana bahasanya, gimana kebiasaannya, gitu kan. Saya suka seperti itu, makanya jadikan pengalaman, jadikan ilmu untuk siapapun yang suka, siapapun yang melihat, selama tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. Ya, just fun, it's okay, fine, everything okay. Akhirnya suamiku bisa mengerti. Oke lah, kalau kamu suka ngevlog, lanjutkanlah. Dengan begitu, saya dengan senang hati, bergembira, semangat untuk ngevlog walaupun hanya beberapa bulan, baru 3 bulan lebih saya ngevlog di YouTube ini. Semoga para fan tidak bosan. Dan yang tidak suka skip saja, nggak apa-apa, kita nggak memaksa ya, karena semua orang itu prinsipnya berbeda, keinginannya berbeda, dan tidak perlu dipaksakan. Selama tidak mengganggu orang ya kita nggak masalah. Dan soal suami bekerja, di travel sayang, kadang di India, kadang di Europe, kadang di Kathmandu. Tapi suamiku tahun ini rencana hanya mau menetap di Nepal saja. Mungkin bisnis kecil-kecilan yang ada di rumah kita kembangkan, karena dia sudah sudah cukup waktunya untuk fokus berkumpul sama keluarga, sama kamu, sama istri dan anak-anak, serta kemanapun bersama keluarga. Maksudnya menghabiskan waktu bersama keluarga gitu, sudah cukup untuk bisnis, udah cukup untuk kesana-kesani. Tapi bisnis kecilan masih berjalan, walaupun tidak memaksakan harus pergi sana pergi sini. Rencana kita insya Allah tahun ini, insya Allah ya, benar-benar mau ke Indonesia bersama keluarga. Doakan semuanya lancar dan kita bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat online lagi,
melalui online, melalui vlog, oke? Dan mau tahu foto meritku atau enggak, atau foto yang di ini foto merit. Nah, sebelum kututupkan, ada penasaran enggak? Kalau ada yang mau penasaran, aku akan ceritakan besoknya atau hari ini juga. Tapi waktunya sayangku, ini waktu aku menikah di Nepal bersama Pak D. Tuh kan, Pak D begitu happy-nya, aku masih imut-imut. Sekarang amit-amit. Ya begitu. Dan waktunya sudah nggak ada ini. Nanti kita cerita ya. Ini kala aku di Hong Kong, musim dingin, dan ini waktu di Macau berangkat kerja shift malam. Dan ini juga di Macau. Ini masih banyak teman dari Hong Kong. Waktu itu kita punya barbecue atau bakar-bakaran di musim liburan. Nah, ini semua teman-teman selama 3 tahun tuh ngumpul kayak gini kalau liburan. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Mau lanjut. Iya, masih unyu-unyu. Iya, tuh di musim bunga di Hong Kong. Terus ada lagi, masih unyu-unyu loh saya. Lah, oke, kita lanjutkan nanti ya. Aku mau berangkat nganterin makan siang buat anak-anak dulu. See you, bye. Gimana guys, sudah penasaran atau masih penasaran lagi? Sebenarnya masih ada album-album kenangan penuh cerita. Tapi kalau menuruti cerita mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin gak cukup ya. Khawatir kalian bosan, aku ambil singkat-singkatnya saja. Sebenarnya masih ada 1 video lagi, video pernikahan tahun berapa ya? 2012 di Nepal. Sebenarnya masih bisa diputar karena berhubung ada komputernya, bukan laptop ya, komputer biasa. Itu keyboard sama mouse-nya itu lupa di Kathmandu, jadinya nggak ke bawah. Terus laptopnya di bawah suami. Nanti kalau sewaktu-waktu kalian masih penasaran, aku coba ya putarkan video pernikahan yang lengkap. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan like loh, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang baru serta aktivitas yang baru daily vlog. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, love you, bye.